Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Dua kata yang menjerumuskan umat Islam tanpa disadari, yaitu syirik dan bid'ah, keduanya sama-sama bahaya. Mengapa dikatakan bahaya? Karena kita tidak sadar kalau sebenarnya sudah tersesat jauh dari petunjuk Allah. Perbuatan syirik ini menganggap suatu benda yang dapat mendatangkan berkah, atau mungkin juga keramat, sehingga bisa menyebabkan petaka dan musibah. Selain benda, termasuk juga mendatangi kuburan orang soleh mengharap berkah, agar usaha jadi lancar dan sukses. Jika Anda bukan orang Muslim, terserah, tidak masalah. Tetapi kenyataannya Anda sholat, zakat dan puasa serta ibadah haji. Sedangkan bid'ah adalah melakukan ibadah atau amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang Anda anggap benar, karena para ulama, sesepuh dan kiai juga melakukan itu. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan ceramah tanya jawab berikut ini. Selamat mengikuti. Mohon diterangkan antara perbuatan syirik dan perbuatan bid'ah. Sebab antara kedua-duanya bedanya tipis. Bedanya tipis piye to kuwi? Syirik ya dah, itu masalah pekerjaan hati, keyakinan, akidah. Ya, akidah. Dua kepercayaan, dua keyakinan, ada kekuatan-kekuatan gaib selain Allah ya. Ada tandingan-tandingan. Jadi syirik itu yang kotor akidahnya, keyakinannya. Mulai orang musyrik dikatakan oleh Allah, orang musyrik itu najis. Jadi orang musyrik itu najis. Yang najis apanya? Keyakinannya. Coba kamu baca ayatnya itu. Bisa ngomong dudu aku, Allah itu yang ngomong. Yang ngendika Allah, nek aku aja mbok gugu. Ya. Orang musyrik itu najis. Surat apa ya? Surat At-Taubah 28. Ya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha 'alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, itu dulu orang-orang musyrik itu ketika Masjidil Haram belum dibersihkan dari kemusyrikan. Orang-orang musyrik itu dulu, jadi sekitar Masjidil Haram itu banyak patung-patung. Dan mereka juga melakukan tawaf. Tapi kalau tawaf, orang-orang musyrik itu menyembah patung-patung yang di sekeliling Ka'bah itu. Dan dia telanjang. Putra-putri kalau tawaf telanjang bulat. Kayak baru lahir itu. Setelah dibersihkan oleh Allah, lewat nabinya itu, maka tidak boleh datang di Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan tempat kemusyrikan, tetapi tempat untuk menghadap kepada Allah yang Maha Esa. Ibrahim membuat Ka'bah itu, Masjidil Haram, bukan untuk dipasangi patung, bukan untuk disembah orang musyrik, tapi untuk mensucikan, mengesahkan agama Allah, mengesahkan Allah, mensucikan agama Allah ini. Jadi usaha ini orang musyrik jangan boleh masuk. Lah orang Islam ada yang khawatir karena setiap musim haji orang-orang datang dari semua penjuru. Orang-orang musyrik juga datang di sini tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk berdagang, untuk ini ya. Sehingga pada saat-saat begitu itu di Mekah banyak barang-barang dagangan masuk dari luar, masuk situ, sehingga negeri Mekah banyak menjadi kaya akan banyak macam dagangan, makanan semua. Nah, nek kita ora entuk mlebu rene, wah besok maka renek pangan loh. Dagangan tidak ada yang masuk, akan terjadi kelaparan, kemiskinan kan gitu. Maka Allah terangkan, kalau kamu nanti khawatir kemiskinan dengan dilarangnya orang-orang musyrik tidak boleh masuk sini terus
khawatir kekurangan pangan, kekurangan harta dan sebagainya, Allah yang akan menjadikan kamu kaya. Orang musyrik itu. Jadi najis, orang musyrik najis mula untuk mlebu ning Masjidil Haram. Coba Al-An'am ayat 88, surat Al-An'am ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Agak enggak? Lenyap kan? Jadi mereka disuruh beribadah menurut petunjuk-petunjuk Allah. Kalau dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, dia berlaku syirik, melakukan perbuatan kemusyrikan, maka kata Allah, rusaklah semua, lenyaplah semua amal-amal kebaikan mereka. Maka itu bisa katakan hajine hilang, sholatnya hilang, posone hilang, zakatnya hilang, karena dirusak oleh perbuatan musyrik itu. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, musyrik itu ada hubungan dengan akidah. Maka orang musyrik najis, yang najis itu akidahnya. Lah kalau bid'ah itu perbuatan ibadah. Ya, perbuatan ibadah. Bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, nah itu dilakukan. Nah itu melakukan ibadah yang tidak oleh Nabi, itulah namanya perbuatan bid'ah. Ya, jadi ya kembali pada masalah musyrik tadi. Kemudian masalah ibadah, itu perilaku ibadah yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah kalau itu dilakukan, maka ibadah itu yang disebut ibadah yang bid'ah, baru. Sesuatu bentuk ibadah yang baru itulah yang dinamakan bid'ah. Dinamakan baru karena zaman Nabi tidak ada, lalu kalau sekarang ada, nah itu bid'ah. Nah kalau bid'ah bagaimana? Semua perbuatan bid'ah dalam ibadah itu sesat. Semua yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi sama-sama masuk neraka, musyrik dan bid'ah. Hanya perbedaannya, kalau syirik tadi di bidang akidahnya, keimanannya, kalau bid'ah tadi masalah ibadahnya, pelaksanaan ibadahnya. Walaupun itu juga ya, tidak dipisah-pisahkan, karena ibadah itu juga termasuk bisa mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Kemusyrikannya di mana? Ya, kemusyrikannya ada yang ditaati lebih daripada taat kepada Allah. Sebab Allah memerintahkan, ya, kalau kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi kita disuruh menyatakan, kalau kamu betul-betul cinta pada Allah, ikuti aku. Masalah ibadah, ikuti aku Nabi itu. Nah, mengikuti Nabi itu yang nyuruh siapa? Allah. Lah orang bid'ah ini tidak mengikuti Nabi, malah mengikuti yang lain. Yang lain yang tidak diperintahkan oleh Allah, malah dikatakan oleh Nabi itu perbuatan yang sesat. Nah, berarti dia lebih suka mengikuti perintahnya orang lain daripada mengikuti perintah Allah. Berarti menuhankan yang lain daripada Allah. Itu ada unsur-unsur syiriknya juga. Maka yang namanya syirik itu bukan hanya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan. Orang beribadah tidak nurut tuntunan itu juga termasuk ada unsur-unsur kemusyrikannya. Kemusyrikannya di mana? Ada yang lebih ditaati daripada taatnya kepada Allah. Terus apa lagi? Di daerah saya biasanya kalau malam satu suro diadakan malam tirakatan. Semuanya diundang, isinya biasanya doa-doa, terus makan-makan bersama. Bolehkah saya menghadiri undangan tersebut? Nah, wis ngerti rom. Diterangke agak meneng kok tekon ya ta. Jadi satu suro itu sama dengan satu-satu yang lain. Kalau kamu mengkeramatkan bulan Muharram satu suro itu istimewa, apalagi dianggap hari besar, itu bid'ah penganggapanmu itu. Tidak boleh itu. Terus diadakan
satu surah itu terus ngenek ke acara selamatan adalah selamatan itu syirik. Enggak boleh kita. Orang Islam nggak boleh. Siji surah wis ben laku. Terus gimana menanggapi itu? Kita jadikan momentum untuk koreksi diri. Wah, umurku wis kepotong nih setahun. Sekarang udah 1 Muharram 1427. Gitu? Nah, sehingga hidup saya sudah kepotong lagi setahun. Ra kroso lah ngerti sar nyemplung kubur. Kan enggak terasa tau, mundak tahun bareng ra kroso. Nah, itu artinya jadikan setiap tambahan tahun itu untuk mawas diri. Sisa umur saya itu masih cukup enggak untuk menutup kekurangan-kekurangan saya. Aja malah sasi sura kaya wong gendeng. Sampai jalan hidup ndak punya tujuan, wirawiri ra karuan, ana sing coklambi, ana sing wah ndak karuan. Seperti orang gentayangan bingung kuwi lho. Iki jane arep nyangen ndi, arep ngopo, bingung ae. Terus dia nengke, ayo sasi sura kisuran kabeh adang. Terus nggawa ambeng-ambeng dikumpulke ning ngene Mbah Kami tuwa. Ning kono didungani terus mulih mangan dhewe meneh. Lah itu termasuk selamatan itu. Ada kemusyrikannya. Enggak boleh itu. Sekali lagi ya, kalau itu bukan orang Islam silakan. Saya katakan tadi ini enggak boleh, ini fitnah. Itu kita kalau bicara tentang Islam. Ya, seperti yang kamu tanyakan itu laisa minal Islam, itu bukan aturan Islam. Maka kalau kamu bukan orang Islam mau pakai itu silakan. Wong kowe ora wong Islam. Nek kowe wong Islam nganggo kuwi ngerti ya kuwi dudu ajaran Islam. Bukan berarti saya geting sama mereka yang melakukan itu. Tidak, saya hormati, silakan. Arep kenduren silakan. Arep burak kebu melu sudah. Melu. Kalau kamu bukan orang Islam. Nek kamu wong Islam, saya berkewajiban tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu saya kewajiban mengingatkan saudara-saudara kaum muslimin, wong Islam, kowe aja melu ngono kuwi syirik. Lah iku dene nekat karmu tanggungan. Saya sebagai orang yang mengetahui wis ngelingke. Jadi ngelingke itu satu kewajiban. Lah perkara sing dilingke nggugu apa ora urusan dia. Kewajiban bagi yang mengingatkan dah selesai. Tapi kalau saya tahu tidak mengingatkan, saya berdosa. Maka untuk mengulangi jangan sampai dosa terjadinya kemusyrikan-kemusyrikan di bulan surah itu, saya ingatkan, acara-acara yang seperti itu tidak ada tuntunan dalam Islam, maka jangan kamu ikuti. Hei orang Islam, orang wong MTA atau wong Islam sing krungu kabeh iki. Sebab ini tidak yang dengar hanya di ini tok, di luar-luar di rumah ada yang dengar. Silakan, saya kewajiban saya. Lewat ini nekat karepmu. Tak ingatkan sudah Allah diterangkan dalam surat Al-An'am 88 tadi, nek kowe nekat berbuat syirik, rusak kabeh amalmu, kebaikanmu. Ya, mudah-mudahan bisa memahami. Saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis. Ya, saya rasa sekian. Mari diakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.